Oke, kita lanjut ya. Sebelum membahas materi khusus ke Penjas, pertemuan pertama ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang stretching dan pemanasan. Kenapa hal ini harus saya bahas? Ya, karena stretching pemanasan ini dilakukan ketika kita akan melakukan aktivitas olahraga. Jadi sangat penting sekali karena akan mempengaruhi kesiapan kita dalam melakukan aktivitas olahraga. Ya, paham ya? Stretching dan pemanasan. Kalian tahu stretching? Stretching pasti tahulah ya. Kita belajar Penjas dari SD sampai sekarang, tiap berolahraga pasti melakukan stretching terlebih dahulu. Masa tidak tahu? Ya, kalau ada yang tidak tahu sangat keterlaluan. Ya, apa? Stretching? Stretching ya, itu bahasa kitanya peregangan. Ya, peregangan, awas. Jangan salah. Apa tujuan stretching? Tujuan stretching ya, yaitu supaya kita ketika kita melakukan aktivitas olahraga terhindar dari cedera. Ya, supaya kita terhindar dari cedera ketika melakukan aktivitas olahraga. Walaupun kita mengalami cedera, akan tetapi nanti cederanya tidak parah. Ya, kalau melakukan stretching. Ini mah wajib. Ya, stretching itu wajib dilakukan. Ada berapa macam bentuk-bentuk stretching? Ada yang tahu? Ya, mungkin ini udah sering lah dilakukan. Ya, mungkin tahu gerakannya, tapi istilahnya ya mungkin lupa-lupa ingat lah gitu. Ada yang tahu? Stretching secara umum ini ada dua macam. Yang pertama itu stretching statis. Yang kedua stretching dinamis. Apa itu stretching statis? Ada yang tahu? Statis itu diam, tidak bergerak, tidak ada gerakan. Jadi ketika kita melakukan peregangan otot tangan misalnya, posisi tangannya jangan ada gerakan, tetap diam, ditahan, diregangkan. Ya, tidak ada gerak tambahan. Itu stretching statis namanya. Yang kedua, dinamis. Ada yang tahu apa? Ya. Stretching dinamis itu ya, stretching di mana ada gerakan-gerakan tambahan. Misalnya ketika kita melakukan peregangan otot leher, maka posisi otot lehernya digerak-gerakan atau direnggut-renggutkan lah, ke depan, ke belakang, ke samping, kanan, kiri, ya. Itu dinamis, ya. Kalau tadi statis mah diam, kalau dinamis mah ada gerakan. Ya. Nah, dalam melakukan stretching, ini ada ketentuan, ada aturan yang harus diperhatikan supaya stretching yang kita lakukan ada manfaatnya, tidak asal-asalan, tidak sia-sia. Ya, ada aturan supaya benar, ya. Yang pertama, aturannya. Stretching itu yang pertama harus sistematis. Tahu sistematis? Sistematis itu artinya berurutan, ya. Berurutan di sini maksudnya melakukan gerakannya berurutan. Kalau kita melakukan misalkan peregangan dimulai dari otot leher, maka urutannya yang benar, ya, yang sistematis. Yang pertama otot leher, yang kedua turun ke bahu atau tangan, lalu ke selah tangan ke pinggang. Ya, ini berurutan dari atas, ya, dari leher, bahu atau tangan ke pinggang, kemudian ke tungkai kaki ke bawah, terakhir tungkai yang paling bawah yaitu ankle, ya, atau sebaliknya, dimulai dari bawah dulu, ya, maju ke atas, ke ankle, ke kaki, ke pinggang, ke bahu, tangan, ke leher, ya. Itu namanya sistematis. Yang kedua, stretching itu harus sampai beyond fine namanya. Ada yang tahu beyond fine?
Ada? Nggak tahu. Sekarang diingat ya. Beyond fine itu ya maksudnya sampai ada rasa sakit. Jadi ketika kita melakukan peregangan harus sampai ada sedikit rasa sakit, ada pegel, terasa tegang gitu. Ya, kalau belum terasa agak ada rasa sakit, berarti peregangannya belum sempurna, itu belum benar. Ya, harus terus berarti diregang. Ya, sampai ada rasa sakit, beyond fine istilahnya. Yang ketiga, ya selain tadi sistematis dan beyond fine, yang ketiga hitungannya tidak boleh kurang dari 15 hitungan. Awas, perlu diingat ya. Jangan sampai tidak boleh kurang dari 15 hitungan ya. Hitungannya boleh menggunakan hitungan yang biasa kita gunakan ya ketika stretching yang 2 kali 8 ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4 sampai 8 lagi ya. Atau bisa menghitung langsung dari 1 sampai 15 ya, dengan tempo jangan terlalu cepat ya. 1, 2, 3, 4 sampai 15 hitungan ya. Itu ya ketentuan untuk stretching. Yang pertama tadi sistematis, yang kedua beyond fine, yang ketiga hitungannya tidak boleh kurang dari 15 hitungan. Paham ya? Oke, terima kasih kalau paham. Berikutnya setelah stretching kita masuk ke pemanasan. Ada yang tahu pemanasan? Ya, apa? Bahasa itunya, Inggris olahraganya apa? Kalau tadi peregangan kan stretching, kalau pemanasan ada yang tahu? Adalah yang tahulah. Ya, nanti kalau ketemu ditanya pasti tahu. Pemanasan itu nama istilahnya, nama bahasa Inggris olahraganya itu maksudnya, yaitu warming up. Ya, warming up itu pemanasan. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan suhu tubuh ya. Jadi kondisi tubuh yang awalnya dingin ketika sebelum berolahraga, dinaikkan suhu tubuhnya dengan pemanasan ini supaya otot-ototnya siap untuk melakukan aktivitas olahraga ya. Jadi mesti itu mah ya, stretching pemanasan harus dilakukan karena ada manfaat masing-masing. Berikutnya, bentuk-bentuk pemanasan apa saja? Ada yang tahu? Nah, ini sebetulnya sering dilakukan ya. Tidak tahu namanya tapi mungkin pelaksana sudah tahu. Bentuk-bentuknya yang pertama supaya cepat ya karena waktu terbatas. Bentuk-bentuknya yang pertama pemanasan ya, yang pertama yang biasa kalian lakukan. Coba tebak apa? Berlari. Ya, biasanya bisa berlari keliling lapangan olahraga biasa kan, keliling-keliling gitu ya, atau keliling sekolah misalkan, atau keliling Kabupaten Sumedang kalau mungkin ya. Nah, kalau lari keliling lapangan olahraga nih supaya ada manfaatnya ya, cukup 5 keliling lah. Terus lintasannya harus di luar lapangan, jangan sampai makin lama makin ke tengah gitu ya. Untuk lari itu bentuk yang pertama, itu sudah biasa ya. Bentuk pertama pemanasan yaitu dengan cara berlari, apakah itu lari di lapangan, di keliling sekolah atau dimanapun lah, yang penting ada lari. Yang kedua yaitu pemanasan dengan cara bersab. Nah, mungkin cara bersab ini agak susah kalau dijelaskan seperti inilah gitu. Takutnya nanti salah tafsir. Nanti saja ketika sudah masuk sekolah kita praktekkan. Cuma intinya nanti siswa dibagi 3 atau 4 sab. Lalu per sab itu bergantian melakukan gerakan. Gerakannya bisa jogging, bisa loncat, bisa lompat ya. Nah, dari titik A menuju ke titik B sebanyak 3 pengulangan. Itu intinya. Ya, nanti lebih jelasnya ketika nanti masuk ke sekolah
kita praktekkan. Yang ketiga, ya, bentuk pemanasan yaitu dengan permainan. Ya, tetapi di sini permainannya permainan yang menitik beratkan ke aktivitas olahraga atau bergerak. Ya, bentuknya silakan bebas. Ya, ini juga nanti kita praktekkan lah ketika sudah masuk sekolah supaya jelas. Ini manfaatnya untuk permainan, ya. Dibandingkan dengan pemanasan yang tadi, ya, ini ada sedikit manfaat, ada lebih. Selain tujuan tercapai, ya, tujuan pemanasan, di sini nilai lebihnya para siswa kalian nanti tetap bergembira, tetap riang, tetap senang, semangat dalam melakukannya. Biasanya, nanti kita coba kalau tidak percaya. Ya, paham ya? Itu untuk pemanasan. Ya, bentuknya ada 3. Ya, dengan cara berlari, cara bersap, permainan. Ya, oke, itu saja dulu mungkin untuk pertemuan pertama. Yang pertama tadi masalah stretching, ya bentuknya sudah, ketentuannya sudah, pemanasan pun yang barusan, tujuannya sudah, ya bentuk-bentuknya sudah. Tinggal nanti kalian kalau bisa nanti praktekkan, ya, sendiri dulu, supaya nanti pas terakhir, ya, ada tugas terakhir nanti di akhir semester sudah bisa. Kalau ada yang kurang paham, ya boleh minta inilah, boleh WA atau boleh menghubungi ke saya kalau sama sekali tidak paham. Oke, itu saja dulu untuk materi pertemuan pertama, ya. Nanti pertemuan kedua rencananya kita akan membahas tentang materi bola voli, ya, tentang materi bola voli untuk minggu depan. Untuk persiapan, ya, silakan bisa baca-baca dulu, ya, barangkali ada yang sudah lupa tentang bola voli, ya. Soalnya bola voli itu kan sudah umum, ya, dari SD pun kita sudah belajar, tapi barangkali ada yang sudah lupa, silakan untuk baca-baca. Boleh buku, baca-bacanya lewat buku atau internet. Sekarang makan zaman digital lah, tinggal klik di Google udah ketemu. Ya, itu saja untuk pertemuan pertama. Selamat nanti ketemu di pertemuan selanjutnya, ya. Rencananya kita akan membahas tentang bola voli. Itu saja, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.